Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Ruth Handayani Manurung. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Praktek Perencanaan Pembelajaran PAP. Dalam video ini saya akan menyajikan materi pembelajaran untuk anak kelas 2 SD pada pertemuan yang pertama. Simak videonya ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang menghormati orang tua. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu ya. Semua ikutin gerakan yang ibu ajarin, oke? Nah, adik-adik semua kita sama-sama bernyanyi. Ikuti gerakan ibu ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan Mama, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mau belajar ya Bapak, kiranya Bapak yang memberkati proses belajar mengajar kami ini, supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan bagaimana perjalanan Musa mendapat 10 titah dari Tuhan Yesus. Nah, pada saat Musa memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, ada yang tahu nggak adik-adik semua di mana letak tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel? Ada yang tahu?
Iya, jawabannya adalah tanah Kanaan. Di tengah perjalanan sampailah bangsa Israel di Gunung Sinai. Nah, dan di sana Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, 10 perintah ini dituliskan dalam 2 loh batu. 10 perintah ini biasa disebut dengan Dekalog atau Dasatitah. Jadi Dasatitah itu berarti 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah ini diberikan supaya menjadi tuntunan bangsa Israel atau pedoman hidup yang ditaati oleh seluruh bangsa Israel. Nah, 10 perintah ini juga berlaku bagi kita. Kita berarti anak-anak Kristus ya. Semua yang percaya kepada Kristus harus menaati 10 perintah yang di. Nah, adik-adik semua, kita akan membaca ayat Alkitab. Semua adik-adik diharapkan untuk membuka Alkitab dan kita akan membacanya. Kita buka Alkitab dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Nah, Ibu akan membacanya dan selanjutnya kita akan membacanya bersama-sama. Dengarkan ya adik-adik. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini adalah salah satu dasatitah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu dasatitah yang ke-5. Nah, sekarang giliran adik-adik semua untuk membaca ayat Alkitab ini. Nah, adik-adik semua udah membacanya kan? Kita akan membacakannya sekali lagi. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sekarang Ibu ada sebuah permainan buat adik-adik semua. Nah, Ibu akan mengacak kata-kata dari Keluaran 20 ayat 12 ini menjadi acak dan berantakan. Nah, nanti adik-adik semua yang menyusun kata-katanya satu persatu agar menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah, Ibu kasih waktu nanti adik-adik menjawabnya dan menuliskannya di sebuah kertas. Oke? Nah, adik-adik semua udah siap belum? Harus sudah siap ya. Nah, Ibu akan memberikan jawabannya. Jawabannya adalah kata yang kedua, 8, 7, 11, 13, 4, 1, 3, 5, 9, 6, 10, dan 12. Siapa yang salah? Gak boleh curang ya. Nah, bagi adik-adik yang telah menjawabnya benar, kita kasih tepuk tangan. Yeay. Nah, adik-adik semua telah menjawabnya dengan benar dan kita akan membacakannya sekali lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tadi ada di Kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Nah, adik-adik tahu nggak apa alasannya kita harus menghormati orang tua kita? Ada yang tahu? Coba dijawab. Iya, karena orang tua lah yang telah melahirkan kita, yang telah menyekolahkan kita, mengajar kita, mendidik kita, memberikan kita makanan setiap hari. Nah, apakah adik-adik sudah menghormati orang tua kita yang ada di rumah, yaitu ayah dan ibu? Nah, adik-adik tahu nggak contoh gimana caranya agar kita menghormati orang tua? Contoh-contoh
cara kita menghormati orang tua? Ya. Contohnya adalah mendengarkan nasihat dari orang tua, bersikap sopan, ramah, mengucapkan terima kasih saat diberikan sesuatu, meminta maaf saat kita salah, dan jika kita mau meminta tolong, kita harus mengucapkan tolong kepada orang tua kita. Nah, sekarang kan kita belajar tentang dasar titah yang ke-5, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Ini berarti orang tua diberi kepercayaan oleh Allah untuk mendidik kita, mengasihi kita, anak-anaknya. Ada loh nasihat dari Raja Salomo di dalam Amsal 1 ayat 8. Isinya, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ini berarti bahwa kita harus menghormati orang tua kita, meskipun kadang kita merasa kita dikasari orang tua kita merasa orang tua selalu marah-marah sama kita merasa didikan orang tua itu kasar, kejam kepada kita, tapi itu adalah sikap yang diberikan orang tua kepada kita atas dasar kasih orang tua kepada anaknya, dan kita tidak boleh melawan kepada orang tua. Nah, selanjutnya di sini kita akan bertugas untuk menemukan ayat Alkitab. Selain perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa kepada jemaat Israel, ada juga ayat-ayat Alkitab yang menuliskan tentang menghormati orang tua. Ada 3 di samping ini. Nah, di sini kita akan menemukan di manakah ayat Alkitab tersebut dituliskan. Nah, adik-adik semua persiapkan Alkitabnya dan kita akan segera menemukan di manakah pasangan-pasangan dari ayat Alkitab yang ada di samping ini. Nah, adik-adik semua, Alkitabnya udah dipersiapkan belum? Nah, sekarang kita akan mencari jawaban dari dari huruf yang pertama, yaitu A. Setiap orang di antara kamu haruslah menghormati ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, ayat Alkitab ini tertulis dalam kitab Imamat 10 ayat yang ketiga. Nah, sekarang kita ke poin yang B. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tertulis di dalam tertulis dalam Kolose 3 ayat 20. Yang selanjutnya, yang C. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ada di Amsal? Oh iya, ada di Amsal 1 ayat yang ke-8. Karena itu satu-satu yang belum dapat jodoh. Nah, sekarang kita akan membacakannya ulang agar adik-adik semua tahu dan ingat perintah Allah kepada kita. Nah, kita akan membacakan ulang dari ayat-ayat Alkitab yang telah kita temukan tadi, supaya adik-adik semua dapat mengingat dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dan mengaplikasikannya ya. Ya, kita mulai dari yang A. Setiap orang di antara kamu haruslah menghormati ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Ada di Imamat 19 ayat ketiga. Sekarang poin yang B. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-20. Yang terakhir, C. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tertulis dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-8. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah,
Selanjutnya ada lagi tugas, yaitu menuliskan nasihat orang tua. Ada 2 kolom kan di samping, ada nasihat ayah, ada nasihat ibu. Nah, adik-adik semua, kita akan menuliskan apa saja nasihat yang diberikan oleh ayah kepada kita, apa saja yang diberikan ibu nasihat kepada kita. Nah, contohnya ibu kasih ya, nasihat ayah itu contohnya, kamu itu harus tekun berdoa. Nah, selanjutnya nasihat dari ibu. Nasihat ibu apa? Ayo adik-adik semua harus bangun pagi. Ayo kamu harus rajin belajar. Nasinya dihabisin. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik akan melanjutkan apa-apa saja contoh nasihat dari ayah dan apa-apa saja contoh nasihat dari ibu. Dan apakah adik-adik semua telah melakukan nasihat-nasihat dari ibu dan ayah? Ya, ibu harap adik-adik semua melaksanakan nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh ibu dan ayah kepada adik-adik semua, supaya tergenapilah apa tadi yang ada di titah ke-5. Nah, latihan yang selanjutnya itu ada aku mau berjanji. Nah, coba adik-adik ingat apa saja hal-hal yang adik perbuat yang mungkin adik-adik rasa itu tidak menghormati orang tua adik-adik, dan coba renungkan kembali apakah itu benar, apakah itu salah. Nah, silahkan adik-adik tuliskan apa-apa saja yang adik ingat. Mungkin adik buat salah, mungkin adik adik-adik semua enggak menaati perintah-perintah orang tua, nasihat-nasihat orang tua, ataupun bahkan adik-adik semua merasa adik melawan orang tua adik. Semoga adik-adik menuliskannya dengan rapi dan penuh dengan rasa penyesalan, agar adik semua tahu bahwa menghormati orang tua itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik semua, kakak punya tugas buat adik-adik untuk berjanji, membuat janji, dituliskan dalam sebuah karton bentuk love, dan tuliskan apa janji-janjimu untuk kamu dapat bisa menghormati orang tua. Dan adik-adik semua, kiranya jangan hanya menuliskan saja atau hanya sekedar kalimat saya berjanji buat ini tapi tidak dilaksanakan. Harus dilaksanakan, harus ditepati janjinya. Karena kalau sudah berjanji, itu artinya adik-adik semua harus menepati janji tersebut. Oke? Adik-adik semua, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Kita akan menutupnya dengan bernyanyi dan berdoa. Kita nyanyikan lagu yang kita pelajari pada saat pertama masuk ya adik-adik. Semoga nanti janji yang adik-adik tuliskan bisa adik-adik tepati, bisa adik-adik jalankan. Adik-adik semua tidak boleh melawan orang tua, harus hormat sama orang tua, taat sama perintah orang tua, sama nasihat-nasihat orang tua, dan apa yang orang tua katakan semoga adik-adik bisa jalankan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan bernyanyi. Nah adik-adik, kan tadi kita sudah bernyanyi. Nah sekarang kita akan berdoa untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, ibu akan menerangkan bahwa saat ibu nanti berdoa, adik-adik semua mengulangi apa yang telah ibu ucapkan, supaya kita dapat berjanji kepada diri kita sendiri, berjanji kepada Tuhan bahwa kita nggak boleh melawan sama orang tua, kita harus taat kepada orang tua, kita harus menghormati orang tua, dan jika ayah dan ibu dan menasehati kita harus mendengarkannya, kita nggak boleh melawan. Nah, ibu akan mulai berdoa dan adik-adik semua melanjutkannya atau mengulanginya. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berjanji aku akan patuh terhadap nasihat ibu dan ayahku. Bantu aku Tuhan Yesus
agar selalu taat kepada nasihat-nasihat ayah dan ibuku, dan saya berjanji akan menghormati ayah dan ibuku. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, kita sudah berdoa sama Tuhan, berarti kita sudah berjanji kepada diri kita sendiri, kita berjanji kepada Tuhan. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Shalom adik-adik, dadah. Kita nyanyi dan sama-sama menari. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Sayang kakak Di sini pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Ingat, tetap jaga jarak. Kalau pergi kemana-mana tetap pakai masker. Jangan lupa cuci tangan dan ikuti dan patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, shalom. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Ingat, tetap jaga jarak. Kalau pergi kemana-mana tetap pakai masker. Jangan lupa cuci tangan dan ikuti dan patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, shalom.